welcome to Andreas DIB channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Oke guys, ini dia si Chris. Sekian lama nggak keluar nih. Kita ajak jalan-jalan bentar di sekitar rumah. Waduh, nggak tepat nih. Kayak ginilah keadaan weekday. Makanya nih si Chris jarang keluar. Biasanya kan dipakai keluar pas weekend, terutama juga pas San Mori. Tapi di zaman yang kebanyakan boba dan micin ini, tahu sendirilah ya. Di Jogja pun sudah mulai guys terjadi generalisasi yang berlebihan dan pelabelan-pelabelan yang harusnya nggak seperti itulah. Tahu kan ya maksudnya? Karena satu peristiwa akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia permotoran. Terus harus digimanain? Ya entahlah. Ini cuma opini aja ya guys. Ya tahu sendiri ini si Chris juga masih pakai knalpot racing aftermarket tentunya. Tapi boleh kalian dengar ya, ini suaranya sudah berubah guys. Yang paling heboh lagi diperbincangkan hari-hari ini kan ya tentang ini, penindakan dari knalpot racing atau knalpot bising, knalpot brong, knalpot war, knalpot apalah sebutannya ya. Katanya dibilang meresahkan karena suaranya. Kalian setuju nggak dibilang kayak gitu? Boleh sampaikan opininya di kolom komentar ya. Opiniku pribadi, kalau menurutku bukan tentang knalpot racingnya sih, tapi kalau memang tentang kebijakan tingkat kebisingannya, nah itu buatku ya masih masuk akal. Kalau yang dipermasalahkan adalah tindakan atau kelakuan yang membahayakan di jalan raya, misalnya ugal-ugalan, melakukan konvoi yang terlalu berbahaya dengan kelakuan yang uraan gitu. Kalau bahasa Jogjanya tuh uraan tuh artinya ya tadi ugal-ugalan, tidak tertib, melanggar lampu lalu lintas, kemudian membahayakan pengendara lain. Nah itu aku juga nggak setuju guys. Tapi kalau hari-hari ini yang paling banyak dipermasalahkan adalah tentang pemakaian knalpot racing. Itu perlu dicermati atau ditinjau lebih dalam sih. Bukan tentang knalpot racingnya doang. Masalah utamanya aja guys, tentang suara atau tingkat kebisingannya. Itu kan yang lebih penting. Jadi kalau teman-teman dengar ini suara dari si Chris yang adalah motor CBR 250 RR, artinya 250 cc, sudah hening, sudah kalem, sudah nggak sekeras biasanya. Karena hal ini kulakuin karena ya aku tentunya lebih menghormati kebijakan tentang tingkat kebisingan knalpot motor. Apakah ganti ori mas? Ganti yang standar lagi apa mas? Enggak guys, bisa dilihat ya. Tuh, kelihatan nggak? Itu pakai knalpot racing. Tapi teman-teman boleh denger yang masuk ke mic dari aku ngomong ini. Gimana? Enak kan? Dan kalau boleh jujur guys, ya ini memang suaranya tidak berisik. Suaranya tidak brong. Suaranya tidak bising, nggak mengganggu sama sekali. Suaranya seperti knalpot standar, meskipun bentuknya dipandang sangat sangat nggak biasa mungkin ya seperti itu. Tapi suaranya dan kebisingannya tidak melanggar peraturan. Kita belok di sini, susah banget nih belok di sini tuh guys. Akan ku perlihatkan dan ku perdengarkan suara dari knalpot ini secara langsung. Begitulah guys, sampai kemarin heboh ya, Ninja H2 yang kena juga. Saat ini aku bahas tentang knalpot racingnya ya, bukan hal-hal yang lain, tentang ketertiban, surat menyurat,
dan hal-hal yang lainnya nggak aku bahas di video ini guys. Jadi jangan salah fokus, pokoknya di video ini kita hanya bahas knalpot racingnya. Nah ini dia, ini adalah aftermarket dan ini aku pakai Evo X X3 NRC dari Tritec Racing Evolution. Pada dasarnya knalpot ini nggak bisa diubah-ubah suaranya. Ini satu suara dan memang sudah ku pasangkan DB killer karena aku mau mengikuti anjuran supaya tidak melanggar tingkat kebisingan. Tapi yang mengganggu di pikiranku dan ini opiniku, kok aku nggak setuju ya kalau dipukul rata atau over generalisasi, yang artinya gara-gara karena satu peristiwa semuanya harus dibabat. Atau contoh lain, karena satu suara knalpot racing yang terlalu keras dan mengganggu warga, jadi semua knalpot racing itu harus dimusnahkan. Nah itu kok aku nggak setuju guys. Sekali lagi, kalau opiniku bukan tentang knalpot racingnya, tapi tinjau lebih dalam mengenai apa yang dilarang, apa yang mengganggu, apa yang meresahkan. Misalnya kalau yang dipermasalahkan adalah suaranya, maka permasalahkan suara itu. Dan untuk mengecek melanggar apa enggak, gunakan juga alat yang tepat. Sediakan decibel meternya atau sound meternya untuk mengukur tingkat kebisingannya. Kalau itu memang melanggar, maka silahkan ditilang atau ditindak. Tidak perlu tindakan seperti digeprek, dihancurkan, atau digeber di telinga. Itu yang paling parah ya, karena itu malah akan menimbulkan masalah yang lainnya. Dan untuk motor 250 cc, aku sudah baca dan searching juga bahwa tingkat atau ambang kebisingan yang tidak boleh dilanggar adalah sekitar 80 desibel ya. Dan untuk motor ini sekarang kita cek suaranya kayak apa. Teman-teman bisa dengar suaranya seperti suara knalpot standar atau bawaan pabrik, seperti knalpot orinya. Tidak berisik, tidak bising. Mau digeber. Ketika digeber suaranya seperti itu guys. Bang, masa mengukurnya hanya berdasarkan pendengaran telinga? Sudah kuukur guys, so simak videonya secara lengkap pengukuran knalpot ini. Aku pakai satu aplikasi karena memang tidak punya alat desibel meternya ya. Tapi aplikasi ini kupilih sesuai rekomendasi teman-teman dan yang paling banyak di-download juga. Oke guys, kali ini aku bakal cek sound knalpot dari CBR 250RR pakai knalpot racing ya. Tingkat kebisingannya bakal ku cek pakai aplikasi namanya Soundmeter. Aku pilih aplikasi ini karena memang dia yang paling banyak di-download juga dan digunakan oleh banyak orang. Sekali lagi ini hanya perkiraan karena ini bukan decibel meter yang sesungguhnya. Tapi dari sini setidaknya kita punya gambaran ya guys. Oke guys, let's check the sound. So guys, itu dia gambaran dari tingkat kebisingan motor CBR 250RR pakai knalpot racing dari Evo X X3 NRC.
Sekali lagi ini hanya gambaran dan aku mengukurnya cuma pakai aplikasi sound meter. Kalau mau proper ya pakai decibel meter yang tepat. Tapi tidak sepenuhnya salah karena sependengaran telingaku juga dan menurut orang-orang juga suara dari knalpot ini sama kurang lebih dengan knalpot standar atau ori bawaan pabrik. Yang mau gue sampaikan adalah don't judge the book from the cover. Bener nggak? Jadi jangan hakimi knalpot itu dari bentuknya, apalagi karena namanya knalpot racing. Jangan dipukul rata, jangan over generalisasi dan sembarangan melabel. Kalian boleh sampaikan opini kalian di kolom komentar dan kita boleh diskusi bareng-bareng secara santai. Intinya di sini tidak mencari pembenaran tapi hanya sharing karena pada kenyataannya ya seperti ini. Kalau mainnya pukul rata ya itu akan menjadi tidak fair, nggak adil ya guys ya. Bener nggak? Gitu sih opiniku tentang perkara keributan di dunia permotoran hari-hari ini terkhusus tentang knalpot racing. Sekali lagi jangan salah fokus membahas di kolom komentar. Yang kita bahas di video ini hanya perkara kebisingan knalpot racing. Jadi menurutku jangan tilang lah. Cek dulu suaranya, cek dulu tingkat kebisingannya, baru ditindak. So thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sharing bareng-bareng. Pokoknya kita diskusikan dengan baik-baik. Thank you banget. Peace for you all. Damai buat semuanya. And God bless.